Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya mulai dengan anggitan atau legidens bahwa tidak ada peradaban yang tergesa mati tanpa didahului kematian refleksi. Dan saya pikir catatan refleksi Partai Aceh patut diapresiasi. Sebagaimana orang tua kita bilang tadi, sedikit pun kita berkontribusi itu sangat menentukan dalam peradaban Aceh ke depan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya juga. Kalau saya boleh menganalogikan demokrasi di Aceh hari ini, demokrasi telanjang bulat. Artinya demokrasi bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan untuk memberikan kesejahteraan tertinggi bagi rakyat, tapi demokrasi tidak lebih sebagai sahabat memangsa atau sahabat mendominasi oleh kelompok tertentu terhadap masyarakat. Hal ini bisa kita lihat pada calon independen. Pertanyaan kita, kenapa tidak semua wakil rakyat yang duduk di DPR mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang bergabung dalam judicial review itu? Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada ketakutan kelompok-kelompok tertentu memang tidak mau bersaing secara sehat dalam alam demokrasi, sehingga menggunakan cara-cara seperti ini dengan membiarkan kelompok yang lain tanpa ikut membantu untuk memperjuangkan hal itu. Terus yang kedua mengenai persoalan kanun Bali Nangro, bagi saya secara pribadi menyangkut rancangan kanun ini tidak lebih sebagai euforia orang kalah. Mestinya di saat semua bangsa di dunia termasuk Indonesia berjibaku dengan demokrasi, tiba-tiba kita di Aceh mundur dalam hal berdemokrasi. Artinya bagaimana memanfaatkan sejarah yang itu pun saya pikir masih diperdebatkan untuk memapankan hegemoni kelompok tertentu. Padahal demokrasi meniscayakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, jadi harapan kita, mampukah kawan-kawan Partai Rakyat Aceh ini menjadi trendsetter penentu kecenderungan untuk membangun kolektivitas masyarakat menolak persoalan ini. Nah, terus persoalan syariat Islam, sampai detik ini saya menyimpulkan bahwa syariat Islam di Aceh tidak lebih sebagai diboncengi oleh kepentingan kekuasaan, menurut saya. Terus persoalan pertambangan, saya pikir ini hal yang sangat sangat krusial juga di Aceh ini. Ada keberpihakan pemerintah dalam hal ini, saya pikir, terhadap investorasi. Ini kan sebuah, di mana-mana sekarang pertambangan itu membawa bencana, ditolak di mana-mana, tapi di sini ada semacam proteksi malah. Karena kita lihat pertambangan raya di Gunung Ude dan sebagainya, sampai hari ini tidak ada sebuah regulasi yang mampu memberikan keluasan mereka bagaimana rakyat itu bisa melakukan pertambangan. Sementara investor asing diberikan kemudahan. Saya pikir ini catatan juga buat kita semua untuk bagaimana bergerakan politik itu tadi. Karena saya yakin kalau kita berbicara sendiri-sendiri juga, saya pikir tidak akan. Makanya kita patut apresiasi hari ini kawan-kawan merah membuat catatan akhir tahun, sehingga ini menjadi awal untuk melakukan gerakan kolektif kita semua. Jadi saya pikir seperti itu, lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kembali ke penjelasan singkat atau catatan singkat yang disampaikan oleh teman-teman PRA tadi. Oh ya, nama saya Fadli Ali dari Partai Rakyat Aceh juga. Ada hal yang menarik, mudah-mudahan data ini memang demikian adanya, bahwa alokasi dana untuk pembangunan pertanian di Aceh cuma sekitar 5%. Kemudian saya ingat bahwa pada tahun 2009 yang lalu itu dana untuk sektor perikanan dan kelautan itu hanya sekitar 2%. Lalu kalau kita coba lihat sebenarnya apa sih kerja orang Aceh? Kerja mudani ngejauh laut yang leuh. Kalau untuk awak jak mudani ngejauh laut cuma sekitar 7%, ini akan naik, ini naik. Lalu yang lain-lain itu kemana kan begitu? Ya mungkin ada infrastruktur, mungkin irigasi, jalan segala macamnya. Tetapi menyangkut dengan infrastruktur pertanian, yang saya ingat di Aceh ini ada sekitar 300-an ribu hektar sawah atau lahan yang potensial untuk sawah. Dan sampai tahun 2009, saya yakin saya tidak salah,
itu kurang dari 50% lahan yang sudah beririgasi teknis. Artinya petani-petani kita yang di kampung-kampung itu, yang berbondong-bondong dulu datang ke TPS untuk memberikan suara kepada mereka yang sekarang ada pada kekuasaan, tetap bekerja ulang pegawai penelok dengan irigasi sederhana atau irigasi desa. Jadi kalau kita lihat fenomena ini, bahwa pemerintah kita ini belum cukup responsif dengan persoalan-persoalan ekonomi rakyat. Entahlah, mungkin saya tidak terbaca atau tidak sempat baca bahwa ternyata di Aceh ada mungkin dana yang dialokasikan untuk industri pegawai komputer, pegawai motor, itu saya nggak tahu. Yang saya tahu bahwa yang paling banyak masyarakat Aceh itu lebih dari 50% bekerja di sektor pertanian dan perikanan, dan mereka tidak mendapatkan porsi yang cukup. Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa memberikan satu penekanan bahwa mesti seperti apa pemerintah Aceh ke depan. Kemudian berkaitan dengan persoalan, ada kaitan dengan soal investasi tadi, memang ada investasi yang masuk di Aceh, tapi di sektor pertambangan, klok-klok danau, dan di banyak tempat. Saya tahu di Aceh Selatan itu berkali-kali masyarakat berkonflik dengan perusahaan pertambangan, PT PSU misalnya, itu berkali-kali. Di Sawang juga masih di Aceh Selatan dengan satu perusahaan eksplorasi emas juga bermasalah. Di Lunga yang Lung, ini teman-teman wali lebih paham, juga bermasalah. Dan masih dalam minggu ini, saya ingat, ini catatan yang dibuat oleh Serambi, cuman kita catat lagi di sini. Itu ada kabupaten yang PAD dari sektor pertambangan, padahal ada perusahaan pertambangan yang sudah eksploitasi di sana, tapi masih nol. Jadi apa cerita bahwa kita tarik investasi soal pertambangannya udah belum, ini masih jauh. Jadi oleh karena itu saya kira hal yang paling realistis yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh ke depan adalah bagaimana memperkuat pertanian dan perikanan ini. Dan itu bukan hanya sekedar statement, harus diimplementasikan dalam bentuk pengalokasian anggaran. Ini saya kira penting karena ternyata kita tidak bisa punya pengharapan yang cukup dengan perusahaan-perusahaan tambang. Kemudian sedikit catatan lain yang kaitannya dengan urusan POH, KAPOH, kemudian RLOH. Ini saya kira berkaitan dengan tidak adanya transparansi dalam misalnya tender proyek segala macam. Ini catatannya soal transparansi. Artinya ada tabiat, ada perangai birokrasi pemerintahan kita yang memang belum berubah. Dan ini mungkin satu catatan saya kira. Jadi mungkin itu. Oh ya, sebelum saya tutup, ini juga penting karena tadi soal pilkada juga disebut-sebut. Menurut saya pilkada 2011 nanti tidak akan banyak berubah. Masyarakat Aceh akan memilih siapa yang paling pinter membuat hikayat. Karena masyarakat kita nggak tahu deh yang disebutkan dengan program dan hikayat. Ini beda. Kalau program itu kan harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan, dan itu mungkin kita wujudkan. Tapi kalau habai hikayat, hana capek, nama salah masih habai hikayat. Dan untuk mengantisipasi itu saya kira penting. Bagaimana kita dorong, ini sekarang ada banyak dana di desa, ADG macam-macam, BKPG. Kita dorong bahwa setiap desa itu masuk selembar koran satu hari. Supaya ada referensi bagi masyarakat. Apa yang dibincangkan oleh Bang Rajali di sini, oleh teman-teman PRA di sini. Itu masyarakat di kampung baca. Kalau satu-satunya referensi bagi masyarakat di kampung itu dalam melihat mengikuti perkembangan yang ada di dunia luar itu dari Radio Mengigo. Radio Mengigo urung pegah apa pos-pos jaga. Referensinya itu. Tapi kalau ada masuk satu lembar koran aja, ada referensi lain. Jadi ini saya kira penting supaya kualitas pilkada ke depan itu bisa lebih baik karena masyarakat punya akses yang baik terhadap informasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya 1 jam lagi dan cukup waktunya. Nanti di setengah jam terakhir kita akan memberikan beberapa masukan untuk perubahan dan perbaikan untuk 2011. Masih ada beberapa
peserta yang ingin menyampaikan pandangannya berurutan nanti dari sini, mata kemudian di belakang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai mewakilkan dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dan satu lagi saya sebagai Himpunan Peternak Indonesia, saya sebagai Ketua untuk Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dalam hal ini saya untuk menyampaikan sedikit masalah ekonomi masyarakat, walaupun tadi sudah disampaikan kepada bapak-bapak yang sebelumnya, dan sini saya mempertegas kembali, misalnya masalah peternakan tadi tidak disinggung-singgung, itu adalah ekonomi masyarakat. Sekarang di Jakarta sudah disahkan KUPS, kredit bersubsidi untuk masyarakat. Itu dananya 20 triliun, selama 5 tahun adalah 100 triliun. Itu silakan mengambil oleh provinsi-provinsi yang ada keinginan, dengan catatan mereka membuat kelompok dan koperasi, dan nanti ada rekom dari dinas-dinas peternakan setempat, langsung nanti dibawa ke Jakarta. Itu satu untuk tugas PRA apabila untuk melanjutkan untuk sosialisasi untuk kepada ekonomi masyarakat. Nah, di sini masalah peternakan saya nggak panjang berceritakan. Terus masalah satu lagi, masalah perikanan. Itu karena dunia saya itu, karena dulu waktu sama-sama kami di Jakarta sama Bang Ghazali dulu, saya perjuangan waktu tim Sawu Gampung dulu, kami bernostalgia dulu di sana. Kebetulan dulu saya berpendidikan saya di bidang perikanan, Akademi Perikanan Laut Jakarta, sampai saya di Surabaya dan di Bali saya ambil sebagai fishing master. Begitu saya pulang ke Aceh, saya lihat sampai kemarin kita dalam satu dunia usaha ada man management 3. Itu kalau tidak ada 3 itu tidak akan jalan. Sekarang di Aceh tenaga ahli bukan tidak ada, fasilitas laut cukup besar. Tuna diambil sama orang, ikan tuna itu berapa dolar per kilo loh. Kita karena tidak tahu dibeli orang ini seenaknya saja. Kenapa? Kita sebenarnya pemerintah tidak serius membangun sektor perikanan. Sekarang coba Bapak lihat, sama-sama kita buka kacamata SUPM Ladong, setiap tahun 40 siswa dikeluarkan, dunia mereka di bidang perikanan. Tetapi pemerintah tidak pernah memperhatikan. Taruhlah lewat pegawai negeri 5 orang, 35 orang lagi kemana? Sekarang memberi bantuan dan kredit itu kadang-kadang salah sasaran. Kenapa mereka yang dunia itu dididik, dilatih, digaji bantuan kredit, insya Allah tidak bermasalah.